Demikian pula, pria kedua melompati beberapa kaca pertama dengan cepat tetapi akhirnya jatuh. Setelah beberapa waktu, giliran pendeta untuk maju. Dia mulai berdoa kepada Tuhan daripada bergerak, membuat marah orang-orang di belakangnya. Orang yang tepat di belakangnya mencoba mendorongnya, tetapi malah jatuh dari kaca sendiri. Pendeta itu berterima kasih kepada Tuhan karena menyelamatkannya, hanya untuk didorong oleh orang di belakangnya. Episode terakhir berakhir dengan kematian Ilnam dan Ali saat bermain melawan Gi-hun dan Sang-woo. Ali dimasukkan ke dalam peti oleh staf, sementara para pemain yang memenangkan permainan dibawa kembali ke kamar. Deok-su masuk ke kamar pertama dan terkejut melihat Min-yo beristirahat dengan damai di tempat tidurnya. Dia mengejeknya dan bangga bahwa dia tidak harus bermain karena dia tidak mendapatkan pasangan. Tujuan utama dari permainan ini adalah agar adil. Karena kematian dokter adalah alasan dia tidak mendapatkan pasangan, Min-yo dikecualikan. Sekarang, hanya ada 17 pemain yang masih hidup. Di ruangan lain, pengawas mendapat telepon dari VIP, memberitahu bahwa mereka akan segera tiba. Setelah panggilan itu, pengawas mengambil senjatanya dan meminta John-ho keluar. John-ho secara tidak sengaja meletakkan telepon di penerima dengan terbalik, menunjukkan kehadirannya. Pengawas berkeliling ruangan mencari penyusup, tetapi mendapat telepon di tengah pencariannya. Stafnya menemukan mayat di pantai utara pulau. Saat dia pergi, kita melihat bahwa John-ho bersembunyi di belakang rak. Sementara itu, semua pemain merasa tertekan karena permainan terakhir. Semua dari mereka telah menjadi penyebab kematian seseorang yang mereka kenal. Sang-woo, bagaimanapun, mengatakan kepada Gi-hun untuk tidak terlalu memikirkannya, karena orang tua itu hanyalah orang asing yang dia kenal selama beberapa hari. Salah satu pemain datang ke fasilitas bersama istrinya. Keduanya bersama dalam permainan terakhir, dan istrinya terbunuh karena dia. Dia kehilangan kendali dan meminta semua orang untuk menghentikan kegilaan ini dengan memberikan suara menentang dua permainan terakhir. Sang-woo menentang dan berpendapat bahwa uang itu layak dengan nyawa semua orang yang mati, dan mereka tidak bisa menyerah sekarang. Dia bahkan mengatakan kepada pria itu bahwa jika dia merasa sangat bersalah, dia seharusnya mati di tempat istrinya. Sang-woo telah menunjukkan sisi kejamnya dengan menipu Ali hingga mati, tetapi sekarang Gi-hun mulai menyadari betapa serakahnya temannya. Di tempat lain, pengawas pergi melihat mayat orang yang dilemparkan John-ho ke laut ketika pertama kali datang ke pulau itu. Mereka menemukan kartu identitas John-ho di saku pria itu dan mengira dia adalah petugas polisi. Tetapi sikap pengawas berubah ketika dia melihat kartu identitas itu. Tepat saat itu, dia mendapat telepon yang mengatakan bahwa VIP telah tiba. Pengawas segera pergi menemui bosnya, yang merupakan orang utama dan penyelenggara permainan. Dia melepas topeng binatang berhias emasnya dan meminta pengawas untuk menerima VIP, karena dia tidak ingin menjadi orang yang menyambut mereka. VIP ternyata beberapa orang asing kaya yang bertaruh pada nyawa pemain dengan cara yang sama seperti orang bertaruh pada kuda. Mereka diterima oleh pengawas, yang meminta maaf atas nama penyelenggara dan membawa mereka ke ruang tunggu eksklusif mereka. Sementara itu, di kamar, tidak ada yang tidur di malam hari karena takut dibunuh. Pria yang istrinya meninggal diliputi rasa bersalah yang tak tertahankan. Dia mengingat Sang-woo yang menyuruhnya mati dan mengikatkan spray di lehernya. Pria itu akhirnya menggantung dirinya dari tempat tidur tingkat. Salah satu VIP melihat ini di rekaman pengawasan dan merasa kesal karena dia telah bertaruh $1 juta pada pria itu. Yang lainnya menertawakannya, menunjukkan bahwa uang bukanlah masalah bagi mereka, dan mereka melakukan ini untuk bersenang-senang. Sementara itu, Jun-ho menculik seorang pelayan yang ditunjuk untuk melayani VIP dengan minuman. Dia mengganti pakaiannya dan menyamar sebagai pelayan setelah membunuhnya. Dia juga meletakkan ponselnya di lengan bajunya untuk merekam segala sesuatu yang dia lihat. Sementara itu, para pemain dibangunkan oleh alarm dan melihat peti mati dibawa masuk. Mereka akhirnya melihat bahwa pria itu telah menggantung dirinya sendiri. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, mereka dipanggil untuk permainan kelima. Para VIP beristirahat di ruang tunggu mewah, sambil menonton para pemain dan memutuskan siapa yang akan mereka pertaruhkan. Jun-ho masuk ke tempat itu dan seorang VIP mesum matanya tertuju padanya. Dia memanggil Jun-ho untuk mendekat dan memintanya untuk tetap berada di dekatnya. Kali ini, para pemain dibawa ke ruangan putih kosong lagi, tetapi kali ini, ada 16 manekin di depan mereka, masing-masing memakai nomor. Mereka diberitahu untuk memilih satu secara acak. Semua orang mencoba memilih yang tengah karena berada di depan atau belakang berisiko. Sebelum Gi-hun bisa memilih satu, hanya yang pertama dan terakhir yang tersisa. Gi-hun beralasan bahwa jika dia pergi pertama, dia mungkin memiliki lebih banyak waktu tersisa dan kesempatan yang lebih baik untuk menang. Dia hampir mengambil yang pertama, ketika pemain lain memintanya apakah dia bisa memilikinya sebagai gantinya. Gi-hun menerima dan mengambil yang terakhir. Mereka kemudian dibawa ke tempat di mana mereka akan bermain. Itu adalah jembatan yang terdiri dari banyak panel kaca, yang harus mereka lewati. Tetapi beberapa kaca ditempa, sehingga akan pecah saat pemain menginjaknya, membuat orang tersebut jatuh ke kematian.
Orang yang mengambil tempat pertama harus pergi pertama dan karena itu memiliki peluang sangat rendah untuk menang. Orang pertama menerima nasibnya dan maju, tetapi jatuh dengan lompatan keduanya. Demikian pula, pria kedua melompati beberapa kaca pertama dengan cepat tetapi akhirnya jatuh. Setelah beberapa waktu, giliran pendeta untuk maju. Dia mulai berdoa kepada Tuhan daripada bergerak, membuat marah orang-orang di belakangnya. Orang yang tepat di belakangnya mencoba mendorongnya, tetapi malah jatuh dari kaca sendiri. Pendeta itu berterima kasih kepada Tuhan karena menyelamatkannya, hanya untuk didorong oleh orang di belakangnya. Sangwo gugup karena mereka menghabiskan banyak waktu untuk menyeberang, yang mungkin menyebabkan dia, Saipyok, dan Gi-hun tidak sampai tepat waktu. Akhirnya, orang yang berada sebelum Deoksu jatuh, meninggalkannya di depan. Deoksu terlalu takut untuk maju sendiri, jadi dia menyuruh anak buahnya di belakangnya untuk maju. Namun, pria itu tidak setuju, mengatakan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Sementara itu, VIP yang tertarik pada Junho sekarang memintanya untuk duduk di sebelahnya. Dia menggoda Junho dan memintanya untuk melepas topengnya. Junho tahu jika dia melepaskannya, rahasianya akan terungkap, tetapi VIP bersikeras. Tanpa jalan keluar, dia meminta pria itu untuk datang ke ruangan lain di mana mereka bisa mendapatkan privasi. Pria itu benar-benar mengabaikan permainan dan pergi ke ruangan lain dengan Junho. Dia kemudian melepaskan jubahnya dan berdiri telanjang di depan Junho, mengharapkan imbalan seksual darinya. Namun, Junho mengeluarkan pistolnya dan mengancam pria itu untuk melepas topengnya. Ternyata dia adalah seorang pria Amerika parubaya yang kaya raya. Junho mulai merekam video, meminta pria itu untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang permainan. Kembali ke permainan, Minhyo mendorong anak buah Deoksu dari kaca dan mengambil tempatnya. Dia dan Deoksu saling melempar hinaan sebelum dia setuju untuk pergi sebelumnya. Dia tidak ingin dia membuang waktunya karena hanya tersisa 3 menit. Dia memintanya untuk bergerak dan menginjak kacanya, tetapi alih-alih maju, dia memegang erat-erat dirinya. Minhyo mengingatkan Deoksu saat dia mengancam akan membunuhnya jika dia mengkhianatinya. Deoksu mencoba melepaskannya, tetapi dia tidak bisa melakukan banyak gerakan di kaca. Akhirnya, dia dengan sengaja jatuh dari jembatan, membawa Deoksu bersamanya. Sekarang, hanya 4 pemain yang tersisa. Gi-hun di belakang, kemudian Saipyok, Sangwo, dan di depan adalah seorang pria tua yang mengaku sebagai pembuat kaca dengan pengalaman 30 tahun. Pria itu bisa membedakan antara dua jenis kaca dengan mengamati cara cahaya memantul dari mereka. Dia dengan mudah melewati beberapa kaca pertama, membawa kelompok itu lebih dekat ke kemenangan. Tetapi VIP menyadari dia bisa membedakan kaca dan pengawas mematikan lampu. Dia sekarang berada di kaca terakhir tetapi tidak bisa tahu mana yang ditempa. Ketika dia membutuhkan terlalu banyak waktu, Sangwo mengambil alih masalah ini dan mendorong pria itu ke kaca di depannya. Kaca itu pecah, dan Sangwo dengan mudah melangkah ke kaca lain dan memenangkan ronde tersebut. Saipyok dan Gi-hun melakukan hal yang sama dan melewati pada detik terakhir. Sebuah muatan diledakkan dan kaca yang tersisa meledak, melukai para pemenang juga. Sangwo dan Gi-hun mendapatkan luka kecil tetapi Saipyok terluka parah. Sementara itu, pengawas meminta seorang staf untuk melihat apa yang terjadi dengan VIP dan pelayan, tetapi mereka menemukan keduanya hilang. Staf juga menemukan satu tabung oksigen hilang, menunjukkan bahwa penyusup telah melarikan diri. Pengawas menaiki perahu sendiri untuk mencari dia. Sangwo, Saipyok, dan Gi-hun adalah satu-satunya yang tersisa dari 456 pemain yang pertama kali tiba. Mereka dibawa kembali ke kamar di mana Gi-hun meremehkan Sangwo karena membunuh pria itu ketika mereka semua bisa lolos. Sangwo sebagai balasannya mengatakan kepadanya untuk bersyukur bahwa dia ada di sana untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya. Dia memanggil Gi-hun bodoh yang tidak tahu bagaimana kehidupan nyata bekerja. Saipyok di sisi lain tetap di tempat tidur, memegangi perutnya. Saat keduanya berdebat, staf datang ke kamar dan mengucapkan selamat kepada mereka karena telah melewati 5 ronde dan akhirnya sampai ke yang ke-6. Mereka memberikan satu kotak kepada setiap pemain dan mengundang mereka ke suatu tempat yang istimewa. Saipyok pergi ke kamar mandi dan melepas bajunya untuk mengungkapkan pecahan kaca yang menonjol dari perutnya. Dia dengan susah payah mengeluarkannya dan membalut luka dengan bajunya. Kotak yang diberikan oleh staf berisi pakaian mewah yang seharusnya dipakai oleh para pemain. Para pemain kemudian dibawa ke meja makan segitiga dan diberi pesta mewah. Para pria memakannya dengan lahap tetapi Saipyok hampir tidak menyentuh makanan karena lukanya. Setelah mereka selesai, staf mengambil alat makan mereka tetapi meninggalkan mereka dengan pisau. Sementara itu, Junho sedang melarikan diri dari pengawas dan berakhir di sisi lain pulau. Ponselnya akhirnya mendapat sinyal dan dia mengirim gambar-gambar yang dia ambil di fasilitas itu kepada atasannya. Namun sebelum dia bisa melarikan diri, staf dan pengawas berhasil mengejarnya. Sekarang, dia terjebak di antara staf dan tebing dan tidak ada jalan keluar dari situasi tersebut. Pengawas memintanya untuk menjatuhkan pistolnya tetapi Junho tetap bertahan. Pengawas juga tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak mendekati polisi yang membuat Junho menembaknya di bahu. Pada saat itu, pengawas akhirnya melepaskan topengnya. Melihat wajahnya, Junho membeku dalam keterkejutan. Pengawas itu adalah kakak Junho, In-ho, pria yang telah dicari Junho selama ini.
In Ho mengarahkan senjatanya pada adiknya dan dengan enggan menembaknya. John Ho jatuh ke laut dan meninggal. Kembali di fasilitas, trio kembali ke kamar dan masing-masing tetap di sudut mereka sendiri sejauh mungkin dari satu sama lain. Ji-hun mendekati Saipyeok dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Saipyeok awalnya mengarahkan pisau padanya tetapi kemudian menyimpannya ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ada niat untuk menyakitinya. Ji-hun memintanya untuk bekerja sama dalam ronde berikutnya karena dia tidak mempercayai Sang-woo lagi. Saipyeok, yang masih kesakitan, bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia memenangkan uang itu. Ji-hun mengatakan dia akan melunasi hutangnya, merawat ibunya dan menjadi ayah yang baik bagi putrinya. Saipyeok menceritakan tentang adiknya. Keduanya membuat janji untuk saling menjaga keluarga satu sama lain jika mereka memenangkan uang itu. Kemudian, Ji-hun melihat Saipyeok tertidur di tempat tidurnya. Dia bergerak ke arahnya dengan pisau tetapi Saipyeok menghentikannya dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh terjerumus ke level Sang-woo. Saat itu, Ji-hun melihat luka Saipyeok. Dia berdarah deras melalui bajunya. Ji-hun panik dan mulai berteriak pada staf untuk masuk dan menyelamatkannya. Saat dia mengetuk pintu, beberapa staf masuk tetapi mereka membawa peti mati. Ji-hun melihat kembali ke Saipyeok hanya untuk menemukan Sang-woo berdiri di atasnya dengan pisau. Dia telah menikamnya hingga mati saat Ji-hun memohon kepada staf untuk menyelamatkannya. Ji-hun kehilangan kendali dan mengguncang tubuh Saipyeok yang tak bernyawa mencoba membangunkannya. Dia menyerang Sang-woo dengan amarah tetapi dihentikan oleh penjaga. Akhirnya, mereka membawa tubuh Saipyeok dan membakarnya di tungku. Dua finalis permainan adalah Ji-hun dan Sang-woo. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan berikan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.